Selamat malam, teman-teman. Kali ini kita akan membahas terkait dengan cara uji normalitas dan solusi untuk mengatasi data yang tidak normal, gitu ya. Atau dengan kata lain, kita membuat data yang tidak normal itu menjadi normal, gitu. Nah, normalitas data ini kan salah satu uji statistik parametrik atau salah satu uji asumsi klasik yang dipersyaratkan dalam analisis parametrik, begitu ya. Jadi ketika data itu normal, maka uji statistik parametrik itu bisa digunakan selain daripada uji asumsi klasik lainnya. Nah, namun terkadang ada beberapa juga yang menuntut agar datanya itu harus normal, agar uji statistik parametrik yang sudah dirumuskan sebelumnya itu bisa digunakan, gitu ya. Padahal sebenarnya kalaupun tidak normal itu tidak jadi persoalan. Tetapi itu kembali lagi tadi bahwa agar uji tersebut bisa digunakan maka syarat normalitas itu harus terpenuhi, meskipun pada kenyataannya normalitasnya tidak terpenuhi atau datanya tidak berdistribusi normal. Nah, caranya kita menormalkan data itu simple sebenarnya, teman-teman. Ya, ini langkah terakhir atau upaya terakhir kita ketika kita diminta untuk menormalkan data tersebut. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu apakah data ini normal atau tidak, gitu ya. Nah, di sini saya sudah punya variabel X dan Y. X itu adalah minat, Y itu adalah prestasi. Jadi pengaruh minat terhadap prestasi. Nah, karena uji normalitas itu adalah menguji residualnya, maka pertama-tama kita harus mencari nilai residual dari kedua variabel ini. Kita klik Analyze, pilih Regression Linear, kemudian masukkan variabel X atau minat ke independen, prestasi ke dependen. Klik Save, centang pada pilihan Unstandardized, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah punya variabel baru namanya res1 atau residual 1. Data inilah yang kemudian kita pakai untuk menguji normalitas data dari penelitian ini, misalkan begitu ya. Nah, kita klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test. Ini kita mau menguji normalitasnya sudah ya. Kemudian Legacy Dialogs, pilih One Sample KS, Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita masukkan unstandardized-nya atau nilai residualnya ke test variable list, kemudian ini centang normal, kemudian klik OK. Kita lihat pada hasil asimptotik signifikansinya itu sebesar 0,001. Karena kurang dari 0,05 maka data ini itu disimpulkan tidak berdistribusi normal. Oke. Nah, kalau seperti ini kan kita juga bingung ya. Alternatifnya adalah menggunakan uji statistik non-parametrik kalau datanya tidak normal gitu ya. Tetapi ketika kita dituntut untuk menormalkan data itu harus diminta harus menormalkan data tersebut, maka mau tidak mau kita harus melakukan langkah terakhir ini, teman-teman. Ya, caranya ini kan 0,001. Caranya sederhana, kita pilih transform, pilih compute variable. Sekarang kita mau transform data variabel X, ya. Target variabelnya kita ubah. Target variabelnya menjadi X1. Kita berikan nama baru X1 karena kan kita mau rubah variabel X. Jadi X1 tidak mungkin namanya sama ya karena tidak disupport gitu ya. Maka kita tulis X1 lalu masukkan variabel minat atau X ke dalam numeric expression. Kemudian dikurangi 0,45 dikali unstandardized-nya. Masukkan.
ini ya nilai residualnya ya. Klik OK. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini kita sudah punya variabel baru namanya X1. Ini desimalnya kita nolkan. Kemudian ini kan datanya ini atau angka-angkanya ini kan tidak jauh berbeda ya. Ini data aslinya yang ini. Ini data aslinya, ini data hasil transformasi. Ya. Ini 60, ini 61, ini 73, ini 72, 58, 60, 49, 45 dan seterusnya, ya. Nah, sekarang data X yang asli itu kita tidak menggunakan lagi data X yang asli yang ini. Kita gunakan data X1 yang baru, hasil transformasi. Ya. Jadi sekarang untuk menguji normalitasnya kita harus mencari nilai residualnya kembali. Kita klik Analyze, kemudian pilih Regression Linear. Keluarkan minat atau X yang data aslinya, masukkan X1 yang baru, hasil transformasi. Save, kita centang pada pilihan Unstandardized, Continue, lalu klik OK. Di sini kita sudah punya variabel baru namanya res2 atau residual 2, hasil transformasi, hasil regresi antara X1 dengan Y. Kalau ini kan hasil regresi antara X dengan Y. Kalau res2 ini antara X1 dengan Y regresinya gitu ya. Selanjutnya, data res2 ini yang kita pakai sebagai data pengujian normalitasnya. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, One Sample Kolmogorov. Kita keluarkan Unstandardized yang ini, yang res1 ya. Keluarkan, masukkan yang res2. Ini centang pada pilihan normal, klik OK. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Ini naiknya sangat-sangat signifikan. Langsung 0,200. Kita lihat. Di sini 001. Ya, nilainya 0,001. Sementara di sini nilainya 0,200. Sangat signifikan naiknya. Gitu ya. Hanya kita merubah atau mentransform data X tadi menjadi X1. Jadi data ini tidak jauh-jauh berbeda gitu. Jadi nanti X ini kita tidak gunakan lagi sebagai data pengujian normalitas, kita pakai data yang X1. Gitu teman-teman ya. Jadi kita gunakan data yang ini, bukan lagi ini. Jadi data aslinya kita buang, data yang barunya yang kita pakai hasil transformasi. Seperti itu. Jadi sehingga data hasil transformasi tadi menghasilkan asintotik signifikansinya itu sebesar 0,200 dan data ini dikatakan berdistribusi normal. Hanya sekali kita ubah langsung datanya normal gitu ya. Dan ini adalah langkah terakhir. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Jikalau ada yang belum paham bisa bertanya di kolom komentar. Saya rasa itu. Sekian dan terima kasih.